Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, channel Muslimindo, yang membahas tentang hadis-hadis sahih, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, langsung saja, kali ini kita sudah sampai pada hadis-hadis sahih tentang peringatan dan tanda-tanda hari kiamat, yang dikumpulkan oleh para imam kita terdahulu, dan kami kutip dari kumpulan hadis-hadis sahih. Berikut hadis-hadisnya. 1. Diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Tidak akan datang hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek manusia. Hadis riwayat Muslim. 3. Kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda, asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa di timur, barat dan jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Ande yang menggiring manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. 4. Ada 3 hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya jika sebelumnya dia tidak beriman, atau tidak beramal kebajikan selama beriman, yaitu, terbitnya matahari dari arah barat, dajjal, dan hewan melata. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. 5. Tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya, maka apabila tanda ini telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia saat itu tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi yang mulanya tak pernah beriman, juga bagi yang semula belum pernah berbuat baik dalam keimanannya. Hadis riwayat Bukhari. 6. Kapankah kiamat tiba? Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Namun aku hendak memberitahukan kepadamu mengenai tanda-tandanya, yakni apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, maka hal itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan apabila orang-orang bertelanjang kaki telah menjadi pemimpin umat manusia, maka hal itu termasuk pula tanda-tanda kiamat. Dan apabila penggembala kambing berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung menjulang tinggi, maka hal itu termasuk pula tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Muslim. 7. Sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat, lalu keluarnya binatang dari dalam bumi kepada manusia pada waktu duha. Dan mana saja di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat, Allah melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah berkata, Akulah sang raja, manakah para raja yang dahulu berkuasa di bumi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada saat dekat hendak terjadi kiamat akan ada hari-hari di mana ketika itu kebodohan merata, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-harj. Yang dimaksud al-harj adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat hampir akan terjadi apabila sudah banyak perbuatan bohong. Masa atau waktu akan terasa cepat berlalu, dan pasar-pasar akan berdekatan jaraknya karena saking banyaknya. Hadis sahih Ibnu Hibban. Ini sudah terjadi, bukan, Jumat ke Jumat, seperti sangat cepat. 11. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pintu gerbang kiamat, orang-orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang khusus dikenal saja, dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut seperti suaminya, bekerja, berdagang. Hadis sahih Imam Ahmad. Sudah terjadi belum ya? 12. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan terjadi kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Hadis Sahih Musnad Ahmad 3/134.145, An-Nasai pukul 2.32, Abu Dawud 449, Ibnu Majah 779. Padahal Rasulullah di lain tempat berkata, "Aku tidak diutus untuk menjulangkan masjid-masjid." Sahih Sunan Abu Dawud 448. Dan ini sudah terjadi. 13. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam serta 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api, sebentar saja, hanya seperti kilatan api sekejap." Hadis riwayat Tirmizi. 14. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam mulai berkembang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing." Hadis riwayat Muslim. 15. Ali bin Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca, dan sembahyangmu jauh berbeda dengan cara mereka bersembahyang. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahwa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka, padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya, tidak sampai meresap ke dalam hati. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya." Hadis riwayat Muslim, nauzubillah. 16. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan tiba selagi belum muncul 30 dajjal, semua berbohong mengenai Allah dan Rasul-Nya." Musnad Imam Ahmad 2.450. 17. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki." Riwayat Abu Nuaim. 18. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi puncak kemarahan bagi ibu bapaknya, dan hujan akan menjadi panas, hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas, dan akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik." Hadis riwayat Tabrani. 19. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Sudah hampir tiba suatu zaman, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali." Hadis riwayat Al-Baihaqi. 20. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum sambi, diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dengan gempa, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi." Hadis riwayat Ibnu Majah. 21. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka." Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah karena kami sedikit pada hari itu?" Nabi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit, wahan." Seorang sahabat bertanya, "Apakah wahan itu?"
wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. 22. Hadis riwayat Zainab binti Jahsira, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, sambil bersabda, La ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding, bendungan, Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini. Dan Sufyan, perawi hadis ini, melingkarkan jarinya membentuk angka 10, membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku, Zainab binti Jahsi, bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan binasa padahal di antara kita banyak terdapat orang-orang saleh? Beliau menjawab, ya, jika banyak terjadi kemaksiatan. Sahih Muslim nomor 5128. 23. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hari ini dinding Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini. Wahai perawi hadis, melingkarkan jarinya membentuk angka 90, menekuk jari telunjuk sampai ke pangkal ibu jari. Sahih Muslim nomor 5130. 24. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk, menghindar dari fitnah itu, lebih baik daripada yang berdiri dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang terlibat dalam fitnah. Orang yang mendekatinya akan dibinasakan. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung darinya, hendaklah ia berlindung. Sahih Muslim nomor 5136. 25. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah dua golongan besar saling berperang sehingga pecahlah peperangan hebat antara keduanya padahal dakwah mereka adalah satu. Sahih Muslim nomor 5142. 26. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah banyak peristiwa haraj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah haraj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Pembunuhan, Sahih Muslim nomor 5143. 27. Dari Hujaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Hujaifah bin Yaman berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi dari sejak zamanku sekarang sampai hari kiamat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membisikkan kepadaku sesuatu tentang hal itu yang tidak pernah dibicarakan kepada orang selainku. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau bicara dalam suatu majelis yang aku hadiri tentang fitnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menyebutkan satu persatu fitnah-fitnah itu, diantaranya adalah 3 fitnah yang hampir tidak meninggalkan sesuatu apapun. Di antaranya juga ada fitnah yang seperti hembusan angin musim panas, ada yang kecil dan ada yang besar. Sahih Muslim nomor 5146. 28. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Yufrat menyingkap gunung emas, sehingga manusia saling membunuh berperang untuk mendapatkannya. Lalu terbunuhlah dari setiap 100 orang sebanyak 99 dan setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah orang yang selamat. Sahih Muslim nomor 5152. 29. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum api muncul dari tanah Hijaz yang dapat menerangi leher-leher unta di Basrah. Sahih Muslim nomor 5164. 30. Dan masih banyak lagi hadis-hadis sahih tentang kiamat. Namun karena keterbatasan, kami cukupkan di sini dahulu, dan dilanjutkan di bagian kedua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel kecil ini, agar lebih bermanfaat, dengan like, komen dan tentu subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.